Baik, selamat sore, selamat datang kakak-kakak sekalian peserta ya PKG kelas 5 Ngada yang sampai dengan saat ini ya masih aktif untuk ya mengikuti kegiatan PKG di kelas ya 5 Ngada, dan saya berharap bahwa hari ini ya kakak-kakak kita sudah masuk pada tatap maya ke-18, artinya tinggal ya selangkah lagi, tinggal satu kali lagi kita akan mengakhiri ya semua kegiatan program ya pengembangan atau peningkatan kompetensi guru ya PKG PJOK di gelombang 1 di tahun 2024 ini kakak-kakak. Baik kakak-kakak ya, untuk mengawali kegiatan kita di tatap maya ya ke-18 hari ini yang berkaitan dengan RTL 3, umpan balik rencana tindak lanjut ya 2JP. Maka untuk itu kita mohon ya berkat Tuhan agar dalam pelaksanaan ya tatap maya kita pada sore hari ini boleh berjalan dengan aman dan lancar. Untuk itu saya mohon salah satu dari kakak-kakak untuk boleh memimpin kita dalam doa. Silakan Kak Leo untuk boleh memimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami haturkan kepadamu Tuhan, karena atas berkat dan rahmat yang telah dilimpahkan kepada kami, sehingga kami pada sore hari ini akan melakukan kegiatan tatap maya dalam PKG PJOK. Bimbinglah dan lindungilah agar semua kegiatan ini bisa berjalan dari awal dan berakhir dengan baik. Semua doa dan permohonan kami ini kami aturkan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih ya Kak Leo yang boleh membuka kegiatan sesi tatap maya kita di sore hari ini dengan doa. Kakak-kakak, sebelum ya saya memulai ya kegiatan kita ini, perlu sekali lagi saya sampaikan kakak-kakak untuk ya tugas yang berkaitan dengan hari ini ya, dengan RTL ya, mohon untuk segera dikirim kakak-kakak ya. Karena hari ini kita akan menganalisis ya video atau RTL yang sudah kakak mereka lakukan itu di KBS ya, komunitas yang ada di komunitas belajar yang ada di sekolah kakak-kakak. Baik kakak-kakak, mohon izin ya untuk saya boleh share screen ya. Baik kakak-kakak, apakah tampilan ya slide-nya sudah terlihat di layar kakak-kakak semua? Baik, terima kasih. Oke. Nah ini kakak-kakak ya, aktivitas kita di tatap maya hari ini yaitu umpan balik ya, penyusunan rencana tindak lanjut RTL dan pengantar bukti karya kakak-kakak. Namun sebelumnya kembali saya menyapa kakak-kakak, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini, salam sehat, salam PJOK. Jaya, jaya, jaya. Jaya. Jaya, jaya, jaya. Ulangi, yang semangat, yang semangat. Saya butuh semangat, kakak-kakak. Oke, salam. Jaya, jaya, jaya. Jaya. Baik. Mohon izin ya, untuk boleh kita unmute. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak. Seperti biasa ya, kesepakatan kelas kakak-kakak. Yang paling pertama adalah bagaimana kita ya menghargai waktu. Kemudian yang kedua ya, aktif mendengarkan saat peserta lain berbicara. Kemudian yang ketiga kakak-kakak, hargai semua usaha. Dan yang keempat, semua berpartisipasi.
Nah ini kakak-kakak ya kesepakatan kita untuk di sesi tatap maya kita di kesempatan ini. Yang berikut kakak-kakak, tujuan ya dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, ya, kakak-kakak mendapatkan ya umpan balik dari peserta lain terhadap penyusunan rencana tindak lanjut RTL yang telah dibuat dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Itu 1 jam pertama kakak-kakak. Kemudian yang kedua itu adalah kakak-kakak dapat membuat dan mengunggah bukti karya pada platform Merdeka Mengajar atau PMM yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti kegiatan program ya PKG PJOK selama 1 jam, 1 JP. Jadi totalnya adalah 2 JP kakak-kakak. Nah ini tujuan dari sesi kita pada kesempatan hari ini kakak-kakak. Yang berikut ini ya agenda kita pada sesi ini. Yang pertama itu kakak-kakak pengantar umpan balik RTL ya 7 menit. Kemudian yang kedua pertanyaan pemantik ya umpan balik RTL ya 8 menit. Kemudian yang ketiga analisis dan umpan balik RTL 30 menit dan yang keempat pengantar bukti karya ya 45 menit. Nah, ini kakak-kakak agenda kita. Kemudian yang berikut yang pertama kakak-kakak pengantar umpan balik RTL atau rencana tindak lanjut. Nah ini kakak-kakak, bahan tayang perencanaan program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah ini sudah kakak-kakak lakukan. Ya. Kita sudah lewati ini kakak-kakak. Bagaimana bentuk rencana tindak lanjut RTL itu. Ya. Yang dimana bahwa di dalam itu ada bahan tayang, rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar yang telah kakak lakukan. Ya, selama kurang lebih 9 hari kemarin. Kemudian ya komponennya, komponen program. Nah, komponen program ini ya, itu hal-hal yang kakak mereka munculkan di dalam RTL kemarin, waktu kakak mereka presentasikan di KBS atau komunitas belajar yang ada di sekolah. Mulai dari pertama ya, judul program atau kegiatan, kemudian latar belakang, kemudian dari tujuan program, ya, pembelajaran proyek ya yang kakak telah lakukan yang melalui ya KBS itu seperti apa. Lalu kemudian yang keempat itu adalah capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Kemudian yang kelima, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas ya belajar. Bagaimana kakak mereka kemarin itu melibatkan rekan sejawat, melibatkan ya komunitas praktisi dari berbagai mapel yang ada di sekolah. Kemudian yang keenam, bagaimana ya pertanyaan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Ya. Oh, ketika kemarin melibatkan ya siswa itu mulai dari ya, untuk tingkat SD dari kelas 1 atau dari kelas 4 ya sampai dengan kelas 6, SMP ya dari kelas 7 sampai kelas 9, SMA, SMK dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 seperti apa. Ya. Kemudian rencana evaluasi yang telah kakak mereka lakukan seperti apa. Kemudian kemungkinan tantangan pada waktu itu. Ketika kakak mereka merancang RTL itu, contohnya tantangan ya cuaca. Apalagi sekarang sudah masuk pada musim penghujan. Bagaimana tantangan hal-hal itu terjadi di lapangan, kemudian kakak mereka bisa mengatasi ya kemungkinan tantangan yang ada. Kemudian ya, yang berikut keterangan keterangan di sini RTL yang kakak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitas. Itu sudah pasti ya kakak. Maka hari ini RTL yang kakak mereka sudah upload itu di LMS akan dikuatkan atau saya akan memberikan penguatan bagaimana bahwa RTL yang kakak mereka kerjakan itu sudah sesuai dengan sudah sesuai dengan tagihan yang ada. Seperti itu kakak. Kemudian di mana bahwa kakak mereka diminta nih kemarin dia sudah mempresentasikan RTL tersebut di sekolah dan kemudian didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Kemudian unggah tugas seperti bahan tayang, notulen atau catatan, diskusi bersama KBS video atau foto atau dokumen lain yang relevan di LMS. Nah, pertanyaan saya nih kakak berkaitan dengan unggah tugas ini. Apakah semua sudah masuk di dalam video itu atau belum kakak? Dalam RTL itu. Seperti ya, notulen, daftar hadir. Siapa-siapakah yang hadir pada waktu itu? Ya, itu apakah ada tidak daftar hadirnya? Kemudian
setelah habis selesai RTL itu, apakah ada notulen yang dihasilkan ketika pada saat RTL itu berlangsung? Kemudian apakah ada foto-foto atau video-video yang lain lagi? Nah, seperti itu kakak-kakak. Jadi itu ya, ini hanya saya menggambarkan sekali lagi ya. Terus kemudian yang keempat, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Ah, ini kakak-kakak. Apakah RTL yang kakak-kakak merancang tadi ya, atau rancang kemarin itu ada respon tidak dari sekolah? Oh, kakak sebagai yang guru PJOK ketika dengan RTL yang ada nih, apakah ada masukan tidak dari sekolah? Kapan kegiatan itu akan dilaksanakan? Apakah ada persetujuan dari sekolah? Oh ya, RTL yang sudah dibuat oleh kakak-kakak nih, ya. Contohnya dari masukan dari guru atau dari kepala sekolah, ya. Kegiatan ke depan ini harus dilaksanakan. Apakah itu responnya seperti apa dari sekolah? Nah, ini ya kakak-kakak gambaran yang berkaitan dengan bagaimana kakak-kakak mereka yang merencanakan sebuah ya, program ya berbasis proyek melalui komunitas belajar dalam RTL yang sudah kakak mereka lakukan kemarin. Seperti itu ya kakak-kakak. Kemudian yang berikut, perencanaan program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah ini juga ya sudah kita diskusikan bersama ya kakak-kakak. Yang pertama ya, adapun penilaian tugas ini meliputi ya tujuan program, kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Nah ini ya merupakan sebuah penilaian yang akan dinilai ya apakah RTL yang kakak mereka buat itu sesuai tidak dengan ini, tujuannya masuk atau tidak, kelengkapan rencana, keterlibatan komunitas seperti apa, rencana evaluasi programnya bagaimana, yang dimana bahwa keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggahan tugas yang meliputi ya bahan tayang kakak. Bagaimana saya mau memberikan penilaian ya, kepada kakak apabila ya RTL yang dibuat itu sesuai dengan ketentuan yang ada. Seperti itu kakak. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ya, bukan yang sudah berjalan, artinya bahwa RTL yang dibuat kemarin, bukan yang sudah dibuat sebelum-sebelumnya. Nah, seperti itu kakak. Kemudian notulen catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ini juga ya dikirimkan kakak untuk mendapatkan umpan balik dan penilaian dari fasilitator kakak. Kemudian yang ketiga, dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan. Nah ini yang mendukung ya terhadap RTL yang kakak mereka buat. Seperti itu kakak. Kemudian, nah ini kakak ya, rubrik penilaian. Di LMS kakak sendiri itu ada rubrik tuh ya. Jadi ini ya, mohon kakak untuk lebih ya melihat rubrik ini sebagai sebuah tolak ukur bahwa memang kakak mereka layak ya memperoleh nilai baik berkaitan dengan RTL yang kakak mereka sudah buat. Nah, seperti itu kakak. Kemudian yang berikut ini berkaitan dengan ringkasan ya rubrik penilaian RTL. Nah, ringkasan rubrik penilaian RTL ini kakak ini nanti akan kita lakukan pada sesi berikutnya atau pada sebentar ya. Sebelum kita masuk pada rencana ya bukti karya. Jadi yang paling pertama itu ya kriteria tujuan program satu mengarah pada perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah sebentar itu nanti kakak akan menilai ya video RTL oleh teman ya kakak semua yang ada di kelas ini. Kemudian yang berikut sebelum kita masuk ke analisis ya dan umpan balik RTL yang sudah dibuat oleh kakak, mari kita masuk pada aktivitas kedua yaitu pertanyaan pemantik berkaitan dengan umpan balik RTL. Jadi yang pertama ya kakak, apakah penyusunan RTL perencanaan program berbasis proyek sudah mengacu pada rubrik penilaian RTL kakak? Silakan kakak boleh memberikan ya jawabannya secara langsung. Silakan, kakak. Oke, silakan Kak Luli. Baik, saya coba menjawab
Pertanyaan pemantik yang pertama, apakah penyusunan RTL perencanaan program berbasis proyek sudah mengacu pada rubrik penilaian RTL? Jawabannya ya sudah, karena yang saya susun itu berdasarkan apa yang ada di dalam LMS. Ada tujuan program, ada latar belakang, ada capaian yang diharapkan dan langkahnya, ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar, terus ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, ada rencana evaluasi, ada kemungkinan tantangan, dan ada solusinya. Mungkin itu saja kakak yang bisa saya elaborasi, saya kembalikan. Baik, terima kasih ya Kak Loli ya. Harus yakin nih kakak, percaya diri bahwa memang ya penyusunan RTL perencanaan program berbasis proyek yang sudah saya atau kakak lakukan itu sudah mengacu pada rubrik penilaian RTL. Seperti itu ya kakak. Terima kasih Kak Loli ya. Mungkin ada kakak yang lain yang bisa memberikan elaborasi. Silakan kakak. Oke, boleh dituangkan di kolom chat kakak. Saya butuh waktu 1 menit dari sekarang. Cukup ya memberikan komentar iya atau tidak. Kalaupun iya seperti apa, tidaknya seperti apa, silakan. Tapi kalau mau mengelaborasi ya seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Loli, silakan ya. Silakan kakak. Oke, Kak Lisa ya. Ya, mengacu pada rubrik penilaian adalah terbelakang tujuan capaian yang dituju, langkah-langkah evaluasi dan lain sebagainya. Oke, Kak David, silakan Kak David. Halo Kak David. Oke, Kak Bende ya sudah mengacu pada rubrik penilaian karena apa yang saya kerjakan sesuai dengan suruhan dalam LMS. Oke. Ya, karena sudah mengacu program yang sudah dibuat sesuai dengan pedoman dalam rubrik penilaian. Oke, baik. Terima kasih, kakak. Mohon ya, kakak yang lain untuk ya respect ya terhadap pertanyaan pemantik ini. Ya, ya kita lanjut. Pertanyaan pemantik kedua, kakak. Apakah RTL perencanaan program berbasis proyek sudah dipresentasikan di Kombel dan mendapatkan masukan serta umpan balik, kakak? Oke, silakan Kak Leo. Oke, baik. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya coba untuk menjawab mengenai perencanaan RTL yang sudah dilaksanakan. Jadi, untuk perencanaan itu sudah dipresentasikan bersama guru-guru di sekolah saya, dan dalam mempresentasikan rencana tindak lanjut itu tentunya ada masukan dan umpan balik. Yang pertama itu ada masukan dari rekan guru mengenai pendanaan, terus ada masukan dari Bapak Kepala Sekolah, yaitu tentang keterlibatan guru-guru dalam kegiatan yang akan dilaksanakan. Dan itu semua sudah dipresentasikan tadi, dan untuk masukan-masukan serta umpan balik sudah dibahas bersama dengan kepala sekolah dan teman-teman guru. Mungkin dari saya hanya itu saja, Kakak Fasil. Saya kembalikan, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Leo. Ya. Luar biasa, artinya bahwa rancangan program ya berbasis proyek RTL yang sudah dibuat itu ya
sudah dipresentasikan di Kombel dan mendapatkan masukan serta umpan balik. Ya, baik itu dari kepala sekolah, rekan sejawat, komunitas praktisi, siswa, ya, peserta didik kita maupun orang-orang yang kita libatkan di dalam kegiatan RTL tersebut. Terima kasih kakak-kakak. Kakak yang lain bolehlah, silakan. Oke, Kambo, silakan Kambo. Baik, Kakak, terima kasih atas kesempatan. Mohon maaf karena kami di sekolah juga ada kegiatan akreditasi jadi belum selesai. Saya kabur duluan dari sekolah. Berkaitan dengan RTL, perencanaan program beras proyek yang sudah saya lakukan di sekolah bersama dengan rekan-rekan guru. Tentunya yang paling utama tuh mendapat apresiasi khususnya secara pribadi. Di sekolah bisa melakukan presentasi sehingga hasil dari kegiatan selama beberapa bulan itu ada poinnya dan nilainya. Yang kedua berkaitan dengan masukan serta umpan balik juga dari saya serta teman-teman. Kepala sekolah sangat mengapresiasi untuk kegiatan ini tetap dijalankan sesuai dengan RTL yang dibuat, sehingga waktu untuk kegiatannya di bulan Mei itu termasuk pendanaan juga dari sekolah, kepala sekolah sendiri menyetujui bahwa nanti pendanaannya ada. Sehingga terima kasih banyak, saya kembalikan. Baik, terima kasih Kak Embo, ya, luar biasa. Ya, ternyata RTL yang sudah dipresentasikan ya di KBS yang ada di sekolah itu ya, dapatkan apresiasi yang luar biasa, baik itu dari kepala sekolah maupun ya komunitas yang ada di sekolah. Nah, ini bisa mengukur nih kakak bahwa dampaknya adalah kita setidaknya ya bisa merancang sebuah program yang nantinya akan kita imbaskan ini pada komunitas yang ada di sekolah kita. Lebih khususnya adalah bagaimana pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik itu bisa ya diterapkan secara baik melalui KBS ya, komunitas belajar yang ada di sekolah dalam mata pelajaran PJOK. Dan itu ya luar biasa ya. Terima kasih ya Kak Ambo. Oke, mungkin kakak yang lain juga boleh memberikan responnya ini ya di kolom chat. Mungkin yang berikut ya, Kak Loli, silakan Kak Loli. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Ya, dari pertanyaan pemantik yang kedua, apakah RTL perencanaan program berbasis proyek sudah dipresentasikan di dalam Kombel? Jawabannya ya sudah, dan mendapatkan apresiasi yang baik, karena ini juga mungkin menjadi sesuatu yang baru bagi kami di sekolah. Salah satunya yaitu bagaimana menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Karena selama ini mereka hanya tahu bagaimana pembelajaran berbasis proyek itu seperti apa. Setelah saya mencoba paparkan itu presentasi, ternyata mereka baru tahu bahwa oh ternyata pembelajaran berbasis proyek ini seperti ini. Dan memang banyak mendapatkan dukungan baik dari kepala sekolah dan rekan-rekan guru. Di situ juga dipaparkan bagaimana memanfaatkan atau mengoptimalkan aset yang ada. Aset-aset mungkin yang belum dioptimalkan di sekolah bisa dioptimalkan. Apalagi kami yang di SMK ini ada beberapa mata pelajaran itu yang namanya memang seperti proyek. Salah satunya proyek IPAS dan proyek kewirausahaan. Ya, sehingga mungkin selama ini saya sampaikan bahwa pembelajaran yang berbasis proyek itu perlu melibatkan komunitas dan kerjasamanya bersama rekan guru yang lain. Memang selama ini komunitas di dalam sekolah ini belum berjalan dengan baik. Ya, salah satu aspek juga yang ditekankan kepala sekolah saat presentasi yaitu bagaimana memberdayakan komunitas belajar di sekolah itu secara lebih optimal lagi. Ya, mengenai umpan baliknya, pertanyaan itu
Yang pertama tentang pendanaan, nah, itu sudah dijawab. Pendanaan bahwa kepala sekolah siap untuk melanjutkan program ini. Setelah itu waktunya itu dalam rangka menyongsong 2 Mei. Mungkin itu saja kakak, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih ya, kalau luar biasa. Kakak, itulah yang diharapkan. Ya. Bagaimana ketika program PKG ini berjalan, kemudian dampaknya itu ya, mencoba untuk kita buat di sekolah. Nah, ketika respect ya, atau respon ya dari sekolah begitu luar biasa, nah ini juga menjadi kebanggaan ya, kakak. Kenapa? PJOK ya selama ini dianggap bahwa mapel ya hanya sekedar bermain-main di lapangan. Ya. Tapi di dalam konteks pembelajaran berbasis proyek, ternyata PJOK itu luar biasa, kakak. Nah inilah yang diharapkan, kakak, dampak dari kegiatan PKG ini. Kemudian dia responnya seperti apa? Oh, umpan baliknya nanti bagaimana? Ya, itulah ya, bagaimana nanti kakak ya kembali ya memposisikan diri nanti kakak di komunitas. Bagaimana nanti supaya kakak mereka kembali ya menggerakkan komunitas, ya menjadi lokomotif, ya menjadi lokomotor, menjadi penggerak di dalam komunitas adalah coba ya kita dari PJOK ini kakak. Jadi itu harapannya ya. Terima kasih Kak Loli, luar biasa ya, antusias ya, yang begitu baik dari pihak sekolah. Dan saya berharap juga ya, termasuk juga dengan kakak yang lain, program RTL yang sudah dibuat oleh kakak ini, mohon untuk ditindaklanjuti. Namanya RTL, Rencana Tindak Lanjut. Jadi pesan saya adalah mohon untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kesepakatan dan jadwal yang sudah diberikan oleh sekolah. Mungkin tadi kalau Kak Loli atau Kak Embo tadi, oh nanti tunggu kegiatan 2 Mei, ya kegiatan Hadiknas, atau mungkin kegiatan bulan bahasa. Mohon ini ditindaklanjuti. Ya. Bukan hanya sekedar rancangan doang, tapi harus ditindaklanjut. Begitu ya Kak Embo ya? Oke, terima kasih. Ya. Itu, baik. Kakak kita lanjut dulu ya pada aktivitas yang berikut. Apakah unggah tugas RTL sudah dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan? Mungkin pertanyaan ini saya tujukan. Yang pertama, Kak Paji, silakan Kak Paji. Baik, terima kasih kakak. Menyangkut dengan pertanyaan ketiga, apakah unggah tugas RTL ini sudah dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan? Ini kakak, dalam saya mempresentasikan RTL, kebetulan kami ini di sana tuh hanya kepala sekolah dan 1 orang guru kakak. Nah, sebenarnya kami ada 4 orang. Karena 1 orang ada fokus di PPG, 1 orang guru ada fokus di PPG, kemudian dia tugas juga sebagai bendahara BOS, jadi dia tidak sempat untuk hadir. Jadi saya komunikasi dengan kepala sekolah, bilang kita jalankan saja kalau itu memang tugas yang kakak mau kirim ke LMS, ya kita lanjutkan saja sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah. Menyangkut dengan dokumentasi ini saya di dalam unggahan itu saya ada, tapi saya lupa isi kakak. Ada beberapa dokumentasi foto kakak. Mungkin hanya itu saja kakak. Nanti saya lengkapi. Baik, terima kasih Kak Paji ya. Nah ini ya, berkaitan dengan pertanyaan ini ya, walaupun ya Kak Paji di sekolah itu mengalami situasi ya, yang pertama memang keberadaan ya Kak Paji dan rekan sejawat yang ada di sekolah ya, kemudian bersama dengan kepala sekolah dan siswa ya, itu luar biasa Kak Paji. Tapi bagaimana Kak Paji sudah ya mengoptimalkan semua aset yang ada di sekolah. Nah pertanyaannya seperti ini ya, ini bisa ya kakak tolong dilengkapi seperti itu kakak. Baik kakak, kita lanjut ya pada aktivitas berikut. Nah ini kakak, analisis dan umpan balik rencana tindak lanjut.
Nah, analisis dan umpan balik rencana tindak lanjut ya atau RTL ya. Sudah ada beberapa petunjuk kakak di dalam ini ya. Yang pertama ya, nanti kakak akan melakukan analisis terhadap RTL ya milik peserta lain yang sudah dibuat secara berpasangan. Kemudian yang kedua, isilah skor pada masing-masing kriteria berdasarkan hasil analisis yang kakak lakukan pada lembar analisis dan umpan balik. Kemudian yang ketiga, tulislah umpan balik terhadap rencana tindak lanjut pada lembar analisis dan umpan balik di kolom paling bawah kakak. Kemudian yang ketiga, sebagai contoh akan dipresentasikan 3 program atau kegiatan rencana tindak lanjut yang akan dianalisis peserta lain. Kemudian yang berikut adalah kumpulkan hasil isian lembar analisis dan umpan balik pada link drive yang sudah disediakan. Sampai di sini kakak mungkin ada yang butuh penjelasan lebih lanjut ataukah sudah pas sehingga kita langsung masuk pada bagaimana kita akan menganalisis video ya, atau RTL yang sudah diunggah oleh kakak-kakak yang lain. Oke, silakan Kak Leo. Baik, terima kasih Kakak Fasil untuk mengenai tindak lanjut analisis video ini. Jadi sampai saat sekarang untuk video rencana tindak lanjut sementara saya unggah ke Google Drive dan kendalanya itu tuh ketika mengunggah itu video sudah masuk di 80%, tapi videonya untuk unggahannya itu hilang. Jadi harus diulang lagi dari awal kakak. Mungkin mungkin saya akan upayakan agar video ini bisa terkirim di LMS dan mungkin pada saat analisis sebentar saya bisa langsung di laptop kakak, langsung tuangkan lewat laptop dengan file yang ada kakak. Mungkin dari saya itu saja kakak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Leo. Ya, silakan kakak boleh akses di ya, fitur ya chat dan di sana sudah saya sematkan linknya ya, link Google Docs yang berkaitan dengan lembar analisis dan umpan balik. Silakan kakak mereka mulai akses di sana. Baik kakak, untuk memberikan ya penilaian ya atau analisis dan umpan balik ini terhadap RTL kakak yang lain. Jadi mohon untuk memperhatikan ya prinsip umpan balik ini kakak. Yang pertama itu adalah fokus ya pada perilaku yang spesifik. Kemudian yang kedua, tepat waktu. Kemudian yang ketiga, berorientasi pada tujuan. Dan kemudian yang berikut juga jangan lupa kakak tidak merujuk kepada kepribadian. Kemudian menaruh umpan balik negatif di antara umpan balik positif. Jadi prinsip sandwich. Jadi boleh ya memberikan umpan balik itu secara negatif di antara ya umpan balik positif. Ya, sebaiknya ya kakak harus melakukan ini. Nah, seperti itu. Kemudian umpan balik diberikan terhadap perilaku yang dapat dikendalikan orang tersebut. Nah, ini boleh kakak perhatikan secara baik prinsip umpan balik. Seperti itu ya, kakak mohon untuk diperhatikan secara baik. Nah, silakan kakak untuk boleh mulai mengerjakan itu dari sekarang. Silakan kakak.
Di umpan balik itu kakak mereka tinggal meramu dari aspek yang dinilai, yang dianalisis itu. Ada 14 aspek itu. Ketika kakak mereka memberikan skornya di angka 3, maka di umpan balik itu diberikan ya penguatan atau umpan balik yang bersifat positif untuk membangun ya. Baik, kakak, saya rasa bahwa halo kakak semua. Ya. Baik, untuk analisis dan umpan balik ini ya kakak, nanti kakak isi waktunya setelah kita selesai Zoom ini kakak. Tapi setidaknya harus ada yang sudah bisa ya selesai. Baik kakak, mohon perhatian dulu. Mohon respon untuk semua. Nah, baik, kakak terima kasih untuk aktivitas berikut ya, kakak, yaitu setelah ya kakak mereka memberikan ya analisis dan umpan balik rencana tindak lanjut RTL terhadap RTL ya kakak yang lain ya. Kita lanjut dulu pada aktivitas berikutnya. Namun sebelumnya ya saya perlu menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan lembar analisis dan umpan balik yang sedang kakak analisis ini ya. Nanti mohon diperhatikan cara pengisiannya, pemberian skor, dan kemudian jangan lupa berikan ya skor akhirnya berapa. Kemudian terakhir adalah kakak jangan lupa untuk memberikan umpan balik. Ya, memberikan umpan balik terhadap analisis yang kakak lakukan terhadap RTL dari masing-masing peserta. Yang berikut kakak terima kasih ya, kita sudah selesai ya pada aktivitas yang pertama yang berkaitan dengan umpan balik RTL, ya, rencana tindak lanjut yang telah kakak analisis. Baik kakak, mari kita lanjut pada materi pengantar bukti karya kakak. Mohon izin untuk saya share screen ya berkaitan dengan materi pengantar bukti karya kakak. Nah ini kakak ya materi lanjutan ya pengantar bukti karya kakak. Yang pertama ya, bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk diseminasi PKG PJOK. Jadi topik pembahasannya adalah pada aktivitas yang kedua ini kakak, yang pertama itu adalah kita akan sama-sama ya mempelajari tentang bagaimana alur aktivitas bukti karya PKG PJOK. Kemudian yang kedua, bagaimana nanti ya kita mengunggah ya bukti karya di PMM kakak. Jadi alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024 ya ini sesuai dengan revisi pada bulan ya November ini ya di tahun 2024. Jadi secara garis besar ya saya perlu menyampaikan kakak bahwa
ada sedikit ya perbedaan ya. Bagaimana cara kita untuk ya, mengunggah bukti karya ke PMM ya. Kalau di kegiatan ya PKG sebelum-sebelumnya ya itu bagaimana cara untuk kita mengunggah ya bukti karya itu ke PMM itu ya melalui fitur LMS pada modul ya, modul aktivitas yang kita lewati. Namun ya di dalam alur aktivitas bukti karya untuk kita mengunggah ini pada PMM ya, pada periode yang sekarang ini ya, atau pada gelombang ini KKK, pelatihan kegiatan PKG ini jadi agak sedikit berbeda tampilannya pada fitur ya, di menu LMS. Jadi itu fitur bukti karya itu nanti ya di muat itu di samping kanan ya, di bawah semua modul. Jadi itu nanti kakak akan scroll ya, melihat kembali, jadi akan muncul di fitur yang paling terakhir itu adalah fitur unggah bukti karya kakak. Nah, pada kesempatan ini saya juga memohon kepada kakak untuk boleh mengakses ya LMS masing-masing. Silakan kakak, diberi waktu untuk boleh mengakses LMS dan kemudian mengklik pada menu ya semua modul. Nah, di sini kakak bahwa yang pertama kita bicara dulu ya tentang perjalanan peserta program PKG PJOK. Yang pertama itu pada minggu 1 sampai dengan 5 itu kita masuk pada aktivitas ya pembukaan dan materi orientasi sampai dengan pembelajaran sinkron dan tatap maya. Kemudian masuk pada minggu ke-6 kemarin kita sudah lewat hari keberangkatan, pembelajaran tatap muka dan jurnal refleksi. Kemudian sampai dengan hari kepulangan. Kemudian masuk di minggu ke-7 sampai dengan ke-10 kita kembali pada aktivitas pembelajaran asinkron dan tatap maya. Nah, kakak pada minggu ke-11 dan ke-12 ini ya, terutama pada minggu ke-11 ini kakak kita akan ya melakukan unggah dokumentasi bukti karya. Dan minggu ke-12 itu ya minggu terakhir yaitu kita masuk pada agenda kegiatan penutupan ya. Nah, kakak itu ya alur ya perjalanan peserta program PKG PJOK. Nah, di sini ya perlu kakak ketahui bahwa sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Jadi bukti karya adalah produk orisinal, ya, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator KKK. Kemudian yang berikut, kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya KKK. Yang pertama, untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar jelas KKK. Kalau karya nanti kakak mereka itu dalam bentuk video, maka gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas KKK. Kemudian yang berikut, isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Jadi ini mohon diperhatikan secara baik kakak bahwa isi karya video ya tidak mengandung atau tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Kemudian yang berikut kakak bahwa video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik atau orang tua terkait. Nah, ini nanti ada ya surat ya
persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserdidik KKK yang nanti akan diunduh pada fitur LMS KKK. Di petunjuk mengunggah bukti karya. Kemudian yang berikut, karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain, KKK. Jadi ini mohon diperhatikan secara baik, dicermati secara baik. Kemudian mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya KKK. Nah, di sini ya setidaknya nanti KKK harus dapat memuat juga ya dengan daftar pustaka. Kemudian yang berikut KKK kita lanjut dulu. Alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Jadi yang pertama alur aktivitas bukti karya di LMS diseminasi. Nah, di sini KKK kalau KKK sudah mengakses ya LMS masing-masing ya, silakan KKK bisa memperhatikan juga di sini. Jadi situ ada di menu ya beranda, kemudian ada tampilan semua modul. Terus ya di paling bawah itu ada ya fitur ya bukti karya ya. Seperti tergambar ini KKK. Kemudian ini ya, peserta atau KKK dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui menu semua modul. Kemudian aktivitas bukti karya terbagi menjadi 3 KKK. Yang pertama, unggah draft bukti karya. Jadi nanti ya menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri KKK. Jadi di sebelah kiri tampilan LMS KKK itu ada menu itu ya KKK bukti karya. Kemudian refleksi bukti karya. Nah, di sini KKK dapat ya mengikuti sesi virtual bersama fasilitator. Artinya nanti ya pada tanggal inter KKK ya. 26 November nanti itu ya bukti karya 2, jadi kita nanti akan ya kembali bertemu ya sesi virtual bersama dengan fasilitator untuk kita merefleksikan bukti karya yang KKK mereka sudah kerjakan itu. Kemudian yang berikut berbagi bukti karya. Jadi salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan itu di PMM. Kemudian ditempelkan di LMS nanti KKK. Kemudian yang berikut, unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Nah ini ya tolong KKK perhatikan. Ketika KKK mengklik ya di bukti karya itu nanti akan muncul ya. Di situ ya, bukti karya 1 unggah draft bukti karya periode pengumpulan tanggal 26 ya. 26 itu sampai dengan 28. Jadi 2 hari KKK. Maka tadi ya saya sampaikan itu mohon untuk diperhatikan lini masanya, waktunya KKK. Nah, tampilannya akan muncul seperti itu. Jadi KKK dapat mulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian menu bukti karya pada laman pada LMS diseminasi PKG PJOK 2024. Yang pertama, perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya ini KKK, perhatikan secara baik. Kemudian yang kedua, pastikan KKK telah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK sebelum mengunggah draft produk bukti karya. Nah, di situ ya, di bagian kedua itu KKK ada minta di situ ya, KKK nanti ada link situ ya, unduh lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK pada tautan itu. Ketika KKK mengunggah, kemudian KKK jangan lupa ya, di situ ada make a copy, kemudian ubah itu ke dalam bentuk format dokumen atau Word, yang nanti KKK akan mengisi biodata dan lain sebagainya, sampai dengan tanda tangan ya kepala sekolah KKK. Setelah ditandatangani, silakan nanti diunggah kembali ke LMS. Jadi seperti itu KKK. Ketika sudah ada, ya KKK mereka sudah mengunggah, kemudian mengisi semua yang diminta di dalam surat pernyataan tersebut, kemudian pada bagian yang ketiga ini KKK klik kerjakan, dan kemudian unggah surat pernyataan tersebut ke LMS. Ya, pada bagian yang ketiga itu adalah kerjakan. Jadi seperti itu KKK. Kemudian kita lanjut dulu. Nah ini contoh surat ya, lembar pernyataan peserta didik PKG PJOK KKK. Jadi
seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa kakak perlu mengunggah lembaran pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani. Jadi setelah kakak mereka mengunggah, telah mendownload ya kakak, setelah mendownload kemudian kakak mereka kerjakan itu, kemudian dikonvert kembali ke PDF, dan yang di dalam itu sudah ditandatangani ya, atau yang pernyataannya sudah dilengkapi dan ditandatangani dalam bentuk PDF bersama dengan produk bukti karya kakak. Jadi lembar pernyataan itu bisa diunduh di LMS atau pada tautan berikut. Jadi pada tautan yang sudah ada di dalam fitur tadi di LMS di bukti karya tersebut kakak. Bapak di situ ya, yang menandatangani formulir ini centanglah pada kotak di samping pernyataan. Jadi silakan ya kakak mereka memberikan tanda centang pada saya menyatakan bahwa saya telah memberikan informasi kepada peserta didik dan seterusnya. Silakan beri tanda centang. Kemudian jangan lupa nama ya peserta, nama kakak semua dan tanda tangan. Kemudian mengetahui ya kepala sekolah kakak atau atasan dari kakak semua. Kemudian yang berikut, pemilihan kategori bukti karya. Nah ini kakak ada 3 pilihan ya, kategori bukti karya. Jadi bukti karya ini yang pertama, apakah nanti kakak mereka akan memilih praktik baik, ataukah praktik pembelajaran, ataukah RPP atau modul ajar. Jadi kalau kakak mereka memilih praktik baik, maka perlu diperhatikan bahwa praktik baik itu adalah pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain kakak. Jadi dalam konteks program, praktik baik dapat berupa refleksi modul, atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen, PDF ataukah video. Kemudian kalau kakak mereka memilih praktik pembelajaran, jadi di mana bahwa aktivitas itu adalah proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Jadi peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen aksi nyata. Terus pilihan yang ketiga ya, RPP atau modul ajar. Nah silakan nanti kakak memilih ini untuk menjadikan bukti karya, silakan ya, RPP atau modul ajar, aksi nyata dalam bentuk dokumen atau PDF. Jadi ini hanya dalam bentuk PDF ya. Kalau kakak mereka memilih kategori bukti karya itu yaitu RPP atau modul ajar kakak. Kemudian yang berikut kakak, unggah draft bukti karya di LMS kategori praktik baik. Nah ini ya kakak, kalau kakak mereka memilih kategorinya praktik baik, maka cara mengunggahnya adalah yang pertama, di situ ya, ketika kakak mereka memilih ya praktik baik, maka akan muncul fiturnya seperti ini kakak. Ya, ada kolom 1, 2, 3, dan 4 dan seterusnya. Jadi pilih ya, pilih kategori dari produk bukti karya Anda atau karya kakak, yaitu menyangkut dengan praktik baik yang kakak lakukan di sekolah. Kemudian yang kedua, pilih bentuk karya dari produk yang telah kakak buat. Video, salin tautan video yang telah kakak unggah ke YouTube. Jadi menempelkan link ya video YouTube yang sudah kakak unggah itu di YouTube. Jadi saling tautannya atau linknya. Kemudian kalau kakak mereka menggunakan ya PDF dokumen ya, maka unggah dokumen bukti karya dari laptop atau komputer Anda atau dari komputer kakak mereka. Yang ketiga, lengkapi judul bukti karya dan tambahan hashtag kakak. Jadi nama bukti karya itu ya kakak perlu ditambahkan, yaitu hashtag PKG PJOK, hashtag ya guru belajar, hashtag murid belajar. Kemudian yang keempat, berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya Anda atau karya kakak. Itu kalau kakak mereka memilih ya bukti karya kategori praktik baik. Kemudian yang berikut, pilih jenjang yang diinginkan kakak. Jadi nanti ya di situ nanti silakan kakak memilih jenjang ya pendidikan. Ya. Kemudian yang keenam, apabila ya jadi pilih jenjang ini silakan nanti kakak kalau yang di fase ya AB ya C silakan ya boleh memilih SD ya. Kemudian kelas ya kelas berapa. Kalaupun nanti di SMP ya kakak mereka ya tinggal pilih jenjang itu SMP, kemudian kategori ya kelas yang diajarkan itu
kelas berapa saat kakak mereka melakukan praktik baik tadi. Apakah kelas 7, kelas 8, ataukah kelas 9? Kemudian di SMA, SMK silakan pilih apakah itu ada di praktik baik itu dilakukan di kelas 10, 11K, ataukah 12 kakak. Kemudian apabila kakak memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran atau modul proyek. Nah, ini kakak ya. Sudah pasti ketika kakak mereka memilih kelas jenjang SMP contohnya kelas 7, maka di bawah akan muncul mata pelajaran atau modul proyek. Jadi silakan nanti kakak cari ya mata pelajaran ya. PJOK ya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Kemudian yang berikut ya, yang ketujuh ini kakak pilih tema atau bukti karya kakak. Ya. Tema apa di situ? Nanti di sini ada segitiga ya. Ini ya, tanda ini silakan kakak mereka pilih dan klik ya sesuai dengan tema ya, bukti karya kakak. Kemudian yang ke-8, pilih sarana dan prasarana terkait bukti karya kakak. Kemudian yang berikut, setelah ini sudah dipilih semua kakak, yang berikut adalah unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Jadi, lembar persetujuan bukti karya tadi ya, silakan kakak nanti boleh ya, unggah ya, di kolom ini kakak, unggah lembar persetujuan bukti karya. Kemudian yang ke-10, klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Apabila semua ya item-item ini ya kakak dari ya kategori ya sampai dengan ini ya unggah lembar persetujuan ya bukti karya, kalau sudah menurut kakak ke bawah itu sudah pas atau sudah lengkap ya, maka silakan kakak ya klik ya kumpulkan. Kemudian ya kita lanjut dulu kakak yang berikut. Kalau kakak ya memilih kategori praktik pembelajaran, ini juga hampir sama ya. Jadi di bagian pertama pilih kategori dari produk bukti karya kakak ya, yaitu kakak langsung ya pilih praktik pembelajaran ya. Kemudian bentuk karya. Jadi bentuk karya ini kakak silakan kakak itu apakah video ataukah PDF. Jadi video salinan tautan video yang telah kakak unggah ke YouTube. Kalaupun PDF silakan kakak unggah dokumen PDF itu dari laptop atau komputer kakak. Kemudian jangan lupa kakak lengkapi judul bukti karya dan tambahkan juga hashtag ya. Hashtag PKG PJOK spasi hashtag guru belajar spasi hashtag murid belajar. Kemudian jangan lupa berikan deskripsi singkat untuk bukti karya kakak semua. Kemudian yang berikut pilih jenjang ini ya kakak. Jangan lupa selalu pilih jenjang, kalaupun SMP atau SD atau SMA, SMK silakan pilih jenjang masing-masing. Kemudian apabila kakak memilih jenjang tertentu maka akan muncul ya sama juga mata pelajaran atau modul atau proyeknya tadi kakak. Kemudian jangan lupa pilih sarana dan prasarana terkait bukti karya kakak. Apakah ada atau tidak. Kalau di dalam itu melibatkan ya atau menggunakan sarana prasarana silakan memilih kakak. Nanti ada pilihan di situ. Kemudian yang berikut, unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Hampir sama tadi ya, seperti yang pertama. Jadi silakan nanti kakak unggah dulu berkas surat pernyataan yang sudah ditandatangani oleh kakak sendiri dan juga oleh kepala sekolah. Jangan lupa cap dan kemudian diunggah di sini kakak. Setelah semua ya sudah lengkap, sudah final, kakak ya silakan klik kumpulkan. Jadi seperti itu kakak. Kemudian yang ketiga, kalau kakak nanti memilih ya kategori RPP atau modul ajar itu hampir sama. Jadi pilih kategori dari produk ya bukti karya kakak. Apakah RPP atau modul ajar. Kemudian yang kedua, pilih bentuk karya dari produk yang telah dibuat. Apakah itu dalam bentuk video ataukah PDF kakak. Kemudian jangan lupa yang ketiga sama, lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtag kakak. Hashtag PKG PJOK spasi hashtag guru belajar, spasi hashtag murid belajar. Kemudian jangan lupa berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya kakak ini.
yang berkaitan dengan pilihan kategori yaitu RPP atau modul ajar. Silakan diberikan deskripsi, kemudian nah ini agak berbeda kakak di bagian yang kelima ini ya. Ketika ya kakak mereka memilih kategori RPP atau modul ajar, maka di situ ada tujuan ya. Dan tujuan di situ ya seperti contoh bahwa meningkatkan pemahaman siswa. Jadi kalau kaitan dengan RPP atau modul ajar yang kakak susun itu kaitannya dengan apa? Ya, silakan nanti kakak sesuaikan dengan tujuan yang ada dalam RPP atau modul ajar yang kakak pilih. Oke, kita lanjut dulu kakak. Ini masih sama ya. Kategori RPP atau modul ajar ini ya. Yang pertama ya, yang kelima ya, kita lanjut dulu ini ya tentang terkait dengan jenjang ya. Pilih, silakan pilih. Kalau kelas 7, kelas 8, kelas 9 untuk SMP silakan pilih salah satu. Kalau untuk di jenjang SD ya, silakan pilih kelas berapa. Kemudian di jenjang SMA, SMK silakan memilih jenjang ya, 11, 10, 11 atau 12. Kemudian jangan lupa mata pelajaran ya, dipilih juga kakak di situ MAPEL PJOK. Kemudian apabila kakak memilih jenjang tertentu maka akan muncul pilihan. Oke, ini tadi sudah. Terus kemudian karena ini berkaitan dengan RPP atau modul ajar maka di situ lengkapi asesmen terkait produk bukti karya kakak. Kemudian yang ke-8, kakak dapat memilih metode pembelajaran dan melengkapi metode mengajar jika diinginkan atau tidak wajib dilakukan. Jadi itu ya kakak kalau memang kakak memilih kategori bukti karya itu adalah RPP ataupun modul ajar. Kemudian ya sama seperti dua aktivitas sebelumnya, kakak unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya, kemudian klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya kakak. Seperti itu ya kakak. Kemudian kita lanjut dulu ya. Setelah ya kakak sudah mengumpulkan bukti karya yang sudah kakak pilih tadi, nah di sini ya saat kakak mereka klik ya kumpulkan, maka di situ ada konfirmasi ya pengumpulan bukti karya. Jadi di situ ya ada pertanyaan bahwa apakah kakak yakin hendak mengumpulkan bukti karya ini? Bukti karya yang kakak kirimkan tidak dapat diubah lagi. Nah, ini perlu diingat kakak bahwa kalau kakak mereka mengelik ya, kumpulkan, maka di situ ya ada konfirmasinya. Bahwa apakah Anda yakin hendak mengumpulkan bukti karya ini? Bukti karya yang Anda kirimkan tidak dapat diubah lagi. Hingga, pertama, fasilitator melakukan proses validasi. Yang kedua, fasilitator menyatakan bukti karya yang kakak kumpulkan sesuai dan secara otomatis diterbitkan pada fitur bukti karya PMM. Nah, ini perlu diperhatikan kakak. Sekali lagi saya perlu sampaikan bahwa harap ya kakak ingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai ya fasilitator melakukan evaluasi ya dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat. Kemudian yang kedua, bukti karya Anda disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya PMM. Artinya inilah ya saatnya di mana bahwa satu hari itu ya tanggal 20 Fast-track tanggal 26 dan tanggal 27 itu ya fasilitator memeriksa hasil karya. Jadi saya sudah sampaikan tadi bahwa sebelum tanggal 26 itu kakak mereka harus sudah mengirimkan. Sehingga kalau ketika fasilitator ya, saya memverifikasi dan memvalidasi dan ternyata bukti karya yang kakak kumpulkan itu belum lengkap, maka akan dilakukan revisi kembali. Sehingga masih ada waktu untuk melakukan perbaikan. Tapi kalau kakak mereka sudah kirim bukti karyanya saat ya di waktu-waktu terakhir ya, jadi itu mohon maaf kakak, karena akan secara otomatis terkunci oleh sistem kakak. Terus yang berikut kakak, konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS. Nah ini kakak, setelah kakak melakukan konfirmasi, status unggah draft bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau dan dalam proses validasi oleh fasilitator. Jadi setelah kakak mereka klik kumpulkan, maka akan berubah status ya sedang ditinjau. Jadi bukti karya merupakan salah satu fitur para mengajar yang berfungsi sebagai wadah berbagai karya dan inspirasi dan seterusnya. Jadi
Fasilitator akan memeriksa bukti karya yang telah dikumpulkan oleh peserta berdasarkan aspek yang tersedia di rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali bukti karyanya. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, bukti karya peserta dapat otomatis diterbitkan pada fitur bukti karya di LMS. Nah, kalau di sini ada perbedaan kemarin KKK, kalau yang angkatannya bahwa setelah fasilitator menyatakan bahwa sudah sesuai, maka kita ya secara manual mengunggah itu ke PMM melalui fitur bukti karya. Tapi yang sekarang ini, ketika fasilitator sudah memastikan bahwa sudah sesuai, maka secara otomatis oleh sistem akan langsung masuk di PMM, yaitu pada fitur bukti karya KKK. Jadi ini mohon untuk diperhatikan KKK terkait dengan lini masa atau waktu ya KKK untuk mengumpulkan bukti karya yang ada, sehingga bisa diperiksa, bisa diverifikasi, bisa divalidasi oleh fasilitator KKK. Kemudian yang berikut KKK, putusan utama dari validasi bukti karya KKK. Jadi fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Jadi ketika fasilitator memeriksa ternyata ada yang belum lengkap, mohon untuk dilengkapi, maka silakan KKK memperbaiki ya. Setelah memperbaiki kemudian mengkonfirmasi kembali ke fasilitator bahwa saya sudah melakukan perbaikan. Dan itu butuh ya KKK untuk selalu mengakses ya LMS dalam 1 kali 24 jam KKK. Karena itu penting untuk mendapatkan ya umpan balik. Atau mungkin ketika mendapatkan informasi dari fasilitator ternyata bukti karya yang saya buat itu belum sesuai dengan rubrik validasi KKK. Jadi ini mohon untuk KKK perhatikan. Lalu kemudian sebaliknya jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis oleh sistem KKK. Jadi mohon cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS. Nah ini KKK, mohon untuk dicek secara berkala. Jangan setelah kirim tutup laptop, ya 2-3 hari baru buka kembali. Nah ini mohon untuk dicermati secara baik KKK. Kemudian yang berikut, putusan utama dari validasi bukti karya atau perlu perbaikan. Nah, kalau ketika bahwa bukti karya itu perlu adanya perbaikan KKK, maka di situ akan muncul status warna kuning KKK. Perlu perbaikan. Di situ ada muncul keterangan, lihat penilaian, oh ternyata rubrik validasi bukti karya PKG ya. Di situ ada poin-poin yang mungkin belum sesuai dengan rubrik ya validasi KKK. Maka fasilitator akan ya melihat ya dan kemudian memberikan ya penilaian apakah sudah sesuai atau belum sesuai. Nah, kalau belum sesuai maka itu sudah otomatis ya KKK harus siap ya segera untuk melakukan perbaikan. Seperti ini ya KKK, apabila hasil validasi fasilitator belum sesuai maka KKK akan melihat status perlu perbaikan pada tampilan LTI bukti karya. Kemudian perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian dari fasilitator sebagai acuan. Perbaikan hasil bukti karya. Jadi contohnya ya seperti di sini KKK bahwa kalau ketika di fasilitator memberikan penilaian, oh ternyata itu belum sesuai. Belum sesuainya di mana? Oh ternyata di poin ini. Maka di poin tersebut KKK harus merubahnya. Nah seperti itu. Kemudian klik perbaiki untuk mulai melakukan perbaikan dan mengumpulkan ulang bukti karya yang ada. Seperti itu KKK. Kemudian putusan utama juga ya
dari validasi bukti karya perlu perbaikan. Nah, di sini kakak, kalau ketika nanti ya, di situ kakak memilih nih contoh bukti karya dalam bentuk RPP atau modul ajar. Maka berkas yang sudah kakak kirim sebelumnya tadi ya, jangan lupa kakak di sini ya, apabila hasil bukti karya Anda belum sesuai, maka klik tanda icon ya, tanda X berwarna merah ini, klik. Sehingga dia bisa menghapus ya dokumen sebelumnya. Sehingga kakak mereka bisa ada kesempatan untuk mengunggah ulang produk bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator kakak. Kalau ini perlu dilakukan perbaikan, maka klik ya tanda centang ya. Tanda X ini ya berwarna merah untuk menghapus dokumen sebelumnya yang sudah kakak kirim. Seperti itu kakak. Kemudian unggah ulang ya. Jadi silakan mengunggah kembali yang sudah direvisi sesuai dengan masukan dari fasilitator. Kemudian yang berikut, apabila lembar persetujuan belum sesuai, nah ini ya, lembar persetujuan ya, belum sesuai, maka kakak klik icon tanda X, juga sama, ya, berwarna merah untuk menghapus lembar persetujuan sebelumnya. Sebaliknya, jika sudah sesuai, tidak perlu menghapus dokumen yang telah diunggah di awal. Kemudian unggah ulang lembar persetujuan bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Mohon lakukan cek status secara berkala setelah melakukan unggah ulang bukti karya kakak. Nah ini ya kakak mohon diperhatikan. Lembar persetujuan, jangan sampai lembar persetujuan juga salah kakak. Jadi yang hal ini tolong diperhatikan sebelum kakak mereka mengunggah ke LMS. Putusan utama dari validasi bukti karya, lulus validasi. Ya, jadi ini perlu kakak perlu melihat bukti karya lulus kurasi. Ketika apabila hasil bukti karya kakak telah lulus validasi oleh fasilitator, maka akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya kakak lulus validasi. Di situ akan ada muncul notifikasi bahwa selamat, bukti karya Anda telah lulus proses kurasi. Selanjutnya silakan menunggu hingga bukti karya Anda terbit di PMM. Nah, ini menjadi penting kakak, mohon untuk diperhatikan secara baik. Kemudian yang berikut, setelah selesai ini kakak, ya, apabila hasil bukti karya telah lulus dari validasi oleh fasilitator, maka mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya kakak lulus validasi. Setelah itu ya, kakak bisa melihat kembali ya. Ada notifikasi juga ya, pemberitahuan informasi itu bahwa kakak hanya perlu menunggu bukti karya kakak diunggah secara otomatis oleh sistem ke PMM. Yang kedua, kakak juga dapat melihat umpan balik apabila fasilitator memberikan catatan khusus. Nah, jadi ini umpan balik terakhir sudah pasti akan saya berikan ya ketika kakak mereka sudah ya divalidasi ya, atau bukti karya itu sudah divalidasi oleh fasilitator setelah dilakukan perbaikan apabila ada perbaikan kakak. Jadi fasilitator akan memeriksa bukti karya yang telah dikumpulkan oleh peserta berdasarkan aspek yang tersedia di rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta dapat memperbaiki atau melengkapi kembali bukti karya. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Sebaiknya jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, bukti karya peserta dapat otomatis diterbitkan pada fitur bukti karya di PMN. Nah ini kakak, saya berharap bahwa kakak mereka ya terus ya pantau ya ketika pada saatnya nanti bukti karya kakak itu sudah divalidasi oleh fasilitator kakak. Apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka kakak dapat klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Nah kakak sekarang bukti karya kakak sudah dapat dibagikan ke teman sejawat. Lihat bukti karya kakak di PMM melalui tombol di bawah ini. Jadi kalau sudah dilulus validasi kakak akan muncul notifikasi lagi
bahwa bukti karya kakak sudah ya ada di PMM. Silakan nanti kakak perlu membagikan bukti karya itu ke teman sejawat dan lain sebagainya. Sehingga di situ kakak klik ya lihat bukti karya. Setelah kakak klik lihat bukti karya, maka bagaimanakah yang berikut? Bagaimanakah cara membagikan bukti karya kakak? Jadi buka menu bukti karya yang pada PMM ya pada platform Merdeka Mengajar, kemudian pilih karya saya dan pastikan kakak telah mengunggah karya. Karena kalau tadi ada notifikasi sebelumnya bahwa sudah, itu secara otomatis kakak di sistem. Ketika kakak pilih karya saya, maka di situ akan ya secara otomatis kakak akan melihat ya hasil karya yang telah kakak unggah atau bukti karya yang telah kakak unggah ke LMS secara otomatis ke PMM tadi. Kemudian yang ketiga, buka kategori karya yang Anda ingin bagikan. Kemudian pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah. Artinya karya, bukti karya tadi yang sudah kakak kirimkan itu sudah divalidasi dan kemudian sudah masuk di PMM. Kemudian kakak mereka pilih karya itu, kemudian cari tombol bagikan karya. Nah, klik ya saling linknya kakak. Jadi untuk kebutuhan PKG PJOK gunakan opsi saling link untuk ditautkan di LMS. Jadi setelah selesai ya, ketika bukti karya itu sudah ada di PMM dan kakak mereka sudah lihat bahwa oh memang sudah, kemudian kakak langkah yang terakhir adalah untuk kebutuhan kembali ya di LMS ya, untuk kebutuhan kembali di LMS, maka kakak mereka perlu ya menggunakan opsi saling link tersebut di PMM itu, kemudian ditautkan di LMS kakak. Oke, kita lanjut ya, yang berikut. Nah ini ya, kita kembali ke PMM kakak. Setelah kita saling linknya, ambil linknya di PMM tadi, kemudian kita di LMS ya, di bukti karya 3, berbagi bukti karya. Di situ ya, bahwa selamat bukti karya Bapak Ibu sudah layak untuk diunggah ke PMM. Maka kakak mereka buka di LMS. Jadi setelah ya kakak mereka membuka di LMS, kemudian kakak mereka perlu melampirkan tautan bukti karya itu ke LMS dengan mengikuti langkah membagikan bukti karya sebelumnya. Jadi catatan ya, untuk bukti karya yang sudah diunggah, kakak hanya dapat mengedit deskripsinya saja. Nah, saling linknya itu di PMM dan kemudian ditempelkan kembali ke LMS kakak. Kemudian di sana ya, bahwa fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapatkan validasi. Nah, ini penting kakak. Fasilitator kembali mengecek bahwa benar tidak bukti karya yang sudah diunggah ke PMM dan linknya itu ditempelkan ke LMS ini sesuai atau tidak. Kalaupun itu sesuai, maka kakak mereka sudah selesai. Ya. Dan kalau belum ada perbedaan, maka di situ butuh ya kakak untuk melakukan perbaikan lagi. Seperti itu kakak. Berkaitan dengan hal ini ya, pada sisi ini ya kita membuka kesempatan untuk kakak kita tanya jawab seputar bukti karya. Apabila ada hal-hal yang mungkin butuh penjelasan lebih lanjut. Baik kakak, berkaitan dengan hal ini, saya berharap bahwa kakak mereka mengikuti saja prosesnya. Dalam perjalanan seperti apa, banyak hal. Ya. Banyak jalan menuju ya ke Roma. Intinya bahwa kakak selalu sering berkomunikasi. Jangan kirim batas akhirnya sebentar jam 12 malam, kemudian jam sekarang baru konfirmasi. Bagaimana kita mau menyelesaikan? Tapi dari jauh-jauh hari. Dari tanggal 23, 24, 25 itu minimal kakak mereka sudah kirim bukti karya. Sehingga ketika ada kendala di mana, di tanggal 26 kita sudah bisa sama-sama memperbaikinya. Baik kakak, berkaitan dengan ini silakan ya. Saya buka ruang kepada semua kita yang ada di dalam ruang virtual ini untuk boleh memberikan masukan ataupun ya bertanya seputar bukti karya. Apabila ada hal-hal yang belum
dipahami. Silakan kakak. Bagaimana kakak? Mohon responnya. Oke, tidak ada pertanyaan kakak berkaitan dengan ini? Pas? Pas kok. Kalau pas, oke, kita lanjut. Pas ya, baik. Ada hal-hal di mana ya saya siap untuk membantu kakak yang intinya saling respon. Ya. Baik kakak, kita lanjut dulu ya kakak. Kalau memang tidak ada pertanyaan seputar bukti karya ini, nanti kita berkembang ketika nanti sudah masuk pada aktivitas tersebut kakak. Kita lanjut dulu. Langkah upload video dengan tautan. Nah, ini perlu kakak ya, lakukanlah langkah berikut untuk dapat menautkan video di YouTube kakak. Pertama, pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube Anda. Kemudian, pastikan video tidak disetel untuk pribadi, ya, bukan disetel ke privasi ya, tapi bagaimana kakak mereka setelah mengunggah itu langsung disetelnya ke publik ya kakak. Kemudian, klik bagikan, share pada bagian bawah video. Bukan share link YouTube-nya kakak. Mohon untuk diperhatikan secara baik. Jadi di bawah pengaturan ya privasinya itu ya atau publiknya itu di bawah itu ada muncul ya di situ link videonya. Nah, jadi klik ya bagikan atau share ya link video itu. Dan kemudian ya ditempelkan di LMS nanti kakak. Bukan share link YouTube-nya. Beda ya. Beda nih kakak. Link YouTube dengan link videonya beda. Nah, seperti tadi malam ya. Kak Embo dan Kak David. Ya, mohon diperhatikan. Nah, saya yakin Kak David dan Kak Embo sudah master nih. Sehingga bisa berbagi praktik baiknya juga untuk kakak yang lain. Begitu ya Kak David, Kak Embo. Oke, ya Kak Paji jangan ketawa. Ya, jadi bukti karya tidak ada lagi unggah lewat Google Drive. Ya, itu mohon diperhatikan Kak David, Kak Loli, Kak Paji. Kemudian yang berikut kakak. Ini ya berkaitan dengan visibilitas video bukti karya. Kendala video ini disetel untuk pribadi terjadi karena pemilik video tersebut menyetel visibilitas video untuk pribadi private atau ya privasi pada channel YouTube-nya. Nah, ini ya mohon untuk diperiksa secara baik. Kemudian langkah-langkahnya ini ya mengatur visibilitas video di YouTube ya. Buka, kunjungi ya https ya, studioyoutube.com. Lalu kemudian pilih konten yang sudah kakak mereka mau upload ya. Kemudian pilih video yang ingin diubah visibilitasnya. Kemudian klik private pada kolom visibilitas dan kemudian pilih public. Lalu kemudian klik publik atau publish. Ya. Klik publish. Seperti itu kakak. Kemudian video tidak dapat diputar langsung di laman bukti karya. Ini juga menjadi kendala kakak bahwa kendala video tidak tersedia. Tonton di YouTube dapat terjadi karena terdapat masalah hak cipta copyright pada video di channel YouTube. Masalah ini biasanya terjadi jika pemilik video menggunakan latar musik yang memiliki hak cipta. YouTube memiliki kebijakan bahwa video yang terkena masalah hak cipta tidak bisa diputar di aplikasi lain selain di YouTube. Oleh karena itu, agar video bisa diputar di bukti karya, pastikan video diunggah ke YouTube tidak melanggar hak cipta. Nah, ini mohon diperhatikan juga kakak. Kalau kakak mereka melampirkan juga di dalam itu atau mengisinya itu ya dengan musik ya, latar musik ya atau backgroundnya itu musik, maka pastikan bahwa musik tersebut tidak memiliki hak cipta kakak atau yang disebut dengan no copyright ya, tidak memiliki hak cipta. Tapi kalau dia memiliki hak cipta, tidak perlu kakak buatkan itu. Karena apa? Ketika kita membukanya itu melalui menu PMM di bukti karya, maka video itu tidak bisa diakses, tidak bisa ditonton kakak.
Dan mohon itu diperhatikan. Langkah mengecek hak cipta video di YouTube ini sama ya. Kunjungi http://youtube.com lalu pilih konten dan pilih video yang ingin diperiksa. Pilih copyright, kemudian periksa apakah video terkena pelanggaran hak cipta ataukah tidak. Jika iya, Anda bisa mengubah latar musik di video Anda. Yang berikut, dan kemudian bagaimana caranya itu? Ya, caranya adalah menghapus video yang memiliki latar musik tersebut. Artinya bahwa dalam video itu ada latar musik yang terkena copyright, maka hapus ya, musik ya yang ada di dalam video tersebut. Cara-caranya adalah seperti apa? Silakan ikuti langkah-langkah, juga ada di YouTube, juga ada begitu banyak ya. Seperti itu kakak. Kemudian terakhir ya, pelajari materi lebih lanjut dan pertanyaan yang sering ditanyakan melalui ini kakak. Bitly informasi bukti karya. Nah, di ini ya kita klik di sini, kita akan ya diarahkan pada linknya, kemudian kita klik buka. Nah, ini ya kakak, dia akan masuknya ke sana. Ketika kita klik link tadi, dia akan ya, ini berkaitan dengan bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kakak mengalami kendala pada saat ya, mengunggah bukti karya. Jadi seperti itu kakak. Terakhir, ya, terima kasih kakak sudah bertahan sejauh ini untuk mengikuti ya 2 sesi. Yang pertama itu adalah umpan balik dan analisis dan umpan balik RTL, rencana tindak lanjut, dan kemudian yang kedua adalah pengantar ya bukti karya kakak. Baik kakak, sebelum saya mengakhiri ya, sekali lagi mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan kaitan dengan ini, silakan. Oke, dari Kak Ambo. Silakan Kak Ambo. Jadi baik kakak, terima kasih banyak atas kesempatan. Ini berkaitan dengan bukti karya. Ini misalnya tadi kan ada tiga bagian yang mau dipilih. Misalnya ini saya misalnya pilih pembelajaran di kelas. Berkaitan dengan video pembelajarannya, apakah sesuai dengan jam pelajaran 2 kali 40 menit, ataukah videonya nanti diedit lagi menjadi misalnya 10 menit atau 15 menit. Itu kakak saya kembalikan. Baik, terima kasih Kak Ambo ya. Ketika pemilihan kategori bukti karya, lalu kemudian di situ Kak Ambo memilih praktik pembelajaran. Nah, praktik pembelajaran di sini apakah praktik pembelajaran yang dilakukan secara normal, artinya melalui waktu normal ya yang ada di sekolah sesuai dengan JP-nya, ataukah kita bisa memodifikasi. Nah, di sini ya boleh ya kakak memodifikasi ya. Tapi tidak boleh menghilangkan esensinya dari praktik pembelajaran yang sudah kakak pelajari baik dari modul 1 sampai dengan modul 3 kemarin. Seperti itu. Kalaupun ya memilih ya praktik baik pembelajaran ini seperti apa? Apakah ada hal baru yang menarik yang kakak mereka mau buat? Tapi saya mau garis bawahi kakak bahwa sejauh ini yang kami buat ya, baik itu di program PKG yang kemarin itu, semua itu memilih praktik pembelajaran kakak. Tapi perlu diingat bahwa di dalam praktik pembelajaran itu ya, suara ya harus benar-benar jelas. Kemudian yang kedua ya, harus mampu mengakses jangkauan. Jangkauan artinya mengakses semua anak yang terlibat di dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Itu juga menjadi penting kakak. Nah, begitu. Jadi tiga-tiga ini silakan kakak mereka memilih ya. Tapi saran saya itu memilih praktik pembelajaran. Nah, kemudian ada pertanyaan seperti ini ya, bahwa Kak, kami tidak punya waktu lagi nih untuk melakukan praktik ulang pembelajaran.
bagaimana kalau kami ambil video praktik aksi nyata kemarin pada modul 2 itu, apa bisa tidak? Bisa, ya, bisa. Yang penting ya kakak harus bisa mengikuti ya alurnya dengan baik. Jangan sampai ya keluar dari praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik atau praktik pembelajaran yang efektif. Ya. Jangan sampai itu keluar. Ya. Seperti itu kakak. Jadi mohon untuk diperhatikan berkaitan dengan bukti karya. Perlu diingat, saya sampaikan sekali lagi, berkaitan dengan ini ya, lini masanya, jangka waktunya, atau batas waktunya, mohon dicek secara berkala di LMS. Jangan sampai lewat. Kalau lewat, mohon maaf kakak. Kita tidak bisa membantu kakak. Ini terakhir loh kakak. Jadi seperti itu, saya berharap bahwa tugas ini ya, ini berkaitan dengan tugas, tapi berkaitan juga dengan ya kakak bisa ya mampu membuat ya bukti karya ya yang kemudian diunggah ke PMM. Kenapa? Bukti karya itu ya menjadi sesuatu yang sangat bernilai karena itu akan diakses oleh seluruh guru yang ada di Republik ini kakak. Seperti itu ya. Jadi ini mohon diperhatikan secara baik. Oke, terima kasih Kak Ambo. Mungkin ada yang lain lagi sebelum kita akhiri kegiatan kita malam hari ini. Pas kok kakak? Baik, terima kasih. Kalau memang sudah pas, kita akhiri dulu kegiatan kita hari ini ya. Terakhir kakak sebelum ya kita akhiri, saya perlu sampaikan sekali lagi, mohon ya, saya selalu memohon kepada kakak untuk melengkapi semua tugas yang belum diselesaikan ya. Karena minggu berikutnya kita sudah disibukkan dengan bukti karya. Jangan sampai tugas itu semakin menumpuk dan terus menumpuk. Selesaikan memang, gaskan memang sebelum ya tatap maya terakhir nanti. Karena tanggal 29 itu batas terakhir penarikan data hasil ya PKG PJOK dari masing-masing kelas, kemudian ditarik ke pusat, kemudian diplenokan di sana. Jadi itu sampai dengan tanggal 29 kakak. Jadi mohon tanggal 23, 24, 25 sebelum terkait tanggal 26 bukti karya itu kakak sudah upload ya, sudah kirim ke LMS. Mohon ini dicermati secara baik. Itu saja, terima kasih kakak. Kita akhiri dulu kegiatan kita pada malam hari ini. Namun sebelumnya saya kembali menyampaikan ya permohonan maaf apabila dalam kebersamaan kita di ruang virtual ini sejak awal ada hal-hal yang kurang berkenan, yang menyinggung hati pikiran ya kakak semua. Pada kesempatan ini saya mohon maaf ya. Semua itu hanya karena kecintaan saya terhadap kakak semua. Ya, karena saya peduli dengan kakak semua. Kalau bukan karena kepedulian, belum tentu saya seperti itu kakak. Jadi saya berharap bahwa ya dari 12 orang yang ada ini ya kita semua ya sampai terakhir kegiatan program PKG ini dan semua dinyatakan lulus 100% kakak. Jadi itu harapan saya. Oke, saya rasa itu dulu. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua, salam sehat, dan salam PJOK. Jaya, jaya, jaya. Ulangi kakak, salam PJOK. Jaya, jaya, jaya. Terima kasih kakak. Kita akhiri kegiatan kita dengan doa. Silakan Kak Leo, boleh menutup kegiatan hari ini dengan doa. Marilah kita ambil sikap berdoa dalam nama Bapa, dalam Bapa dan Putra dan Yesus Kristus. Pada sore hari ini kami sudah melakukan kegiatan PKG tatap maya. Semoga dengan
penguatan-penguatan yang diberikan oleh kakak fasilitator sehingga kami lebih giat lagi dalam mengerjakan semua tugas-tugas dengan baik. Berkatilah dan tuntunlah kami agar kami selalu sehat dan bisa melakukan aktivitas kami dalam kegiatan PKG ini dengan baik. Doa dan permohonan kami Tuhan, kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Kak Leo. Sesi terakhir yaitu kita foto bersama. Oke, siapa yang mau ambil foto? Kak Ambo kah? Kakak Ambo yang ambil, kakak. Kakak Paji. Oh ya, Kak Loli. Oke. Baik. Salam PJOK. Saya. Ya. Kak Loli. Yang screenshot ya. Oke, terima kasih. Yang berikut Kakak Leo, ambil foto. Kak Loli biar bisa bergaya. Oke, biar saya ambil fotonya. Oke, silakan gaya ekspresinya masing-masing, silakan. 1, 2, 3. Ulangi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak semua. Selamat malam untuk kita semua. Malam. Malam.